Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Nah, di videoku kali ini aku mau sedikit kasih info tentang perlengkapan baby yang udah aku beli sendiri sama suamiku tuh apa aja. Oke, jadi barang pertama itu adalah gurita. Nah, di sini aku beli gurita yang bentuknya itu perekat gitu, kayak gini. Gambarnya tuh lucu-lucu dan aku cukup belinya itu lumayan banyak sih. Nah, segini itu isinya ada 6, terus ini aku beli 2 pack gini, jadi ada 12. Kenapa aku cuma beli 12 aja? Karena sebelum-sebelumnya aku udah di warning gitu, nggak usah beli gurita banyak-banyak karena bakal ada yang mau beliin, ya ibu sama ibu mertuaku juga beliin gurita. Jadi aku belinya yang secukupnya aja. Selanjutnya aku juga beli popok tali banyak banget, jadi aku beli segini. Ini yang aku beli sendiri. Itu kira-kira totalnya ada sekitar 20-an gitu. Jadi bermotif. Motifnya itu campur-campur gitu dan bertali. Nah, jadi lucu sih dan bahannya tuh enak. Terus aku juga beli popok yang perekat. Jadi dia modelnya kayak gini. Nah, kayak gitu. Terus di bagian belakangnya tuh ada karetnya. Jadi bisa stretch gitu. Aku sebenarnya mau nyoba aja sih lebih enakan mana gitu. Dan sepertinya sih lebih cepet kalau pakai yang perekat ini dan dia nggak gampang lepas. Ini aku beli cuma sedikit sih. Aku beli 6, warnanya yang polos-polos kayak gini. Nah, setelah itu aku juga beli bedong. Nah, jadi aku beli bedongnya itu cuma beberapa aja. Jadi aku beli 7 aja karena aku juga udah banyak dikasih sama ibuku dan ibu mertuaku juga. Jadi insya Allah cukup. Dan ini bahannya beda. Jadi kalau yang ini aku lupa mereknya. Terus kalau yang ini Charter, dia enak gitu sih bahannya itu. Terus motifnya juga lucu-lucu, girly banget. Jadi aku suka. Setelah itu aku juga beli kaos singlet. Nah, di sini aku beli 4 aja. Karena pada saat itu aku juga bingung sih milih ukurannya, dan ini aku belinya sengaja yang polos-polos gitu. Jadi yang paling kecil tuh ukurannya segini. Nah, ini mungkin muat ya kalau buat newborn. Terus aku juga beli yang agak gedean, nggak tahu sih sebenarnya random aja. Nah, segini ukurannya. Ini lumayan gede sih, menurut aku mungkin bisa dipakai umur 3 bulan gitu. Aku cuma punya 4, tapi aku juga punya stok lain yang dibeliin sama ibu mertuaku juga. Nah, next ke perbajuan. Nah, kalau perbajuan ini pertama aku beli yang tanpa lengan, dan ini nggak ada celananya. Emang dia jual cuman bajunya aja, jadi kayak terpisah gitu. Kalau misalnya kita mau di setelin sama celananya, kita cari sendiri motif yang sama, tapi harganya beda. Jadi hitungannya persatuan gitu, nggak satu setel. Aku beli lumayan banyak sih, 3. Ini jadi kalau ini satu pasang gitu isinya 3, cuma beda warna. 3, 4, 5. Nah, ini yang agak gedeannya. Jadi aku cuma beli 5, yang beli sendiri. Nah, kalau yang berlengannya aku beli yang ini. Ini mungkin ukurannya masih terlalu besar ya kalau untuk newborn, tapi nggak apa-apa, emang sengaja aku beli jadi bisa untuk nanti pada saat 3 bulan atau pas dia udah muat lah pakai ini gitu. Terus ini tuh ada kancingnya di bagian atasnya. Nah, jadi bisa mempermudah kalau pas dipasang dari atas gitu. Terus ini yang kecilnya, jadi ini kancing depan gitu, kecil, dan ini nggak ada celananya sih.
Tapi nanti kan aku punya banyak celana gitu, celana pop, nah nanti bisa di match pakai ini. Nah kalau yang setelan ini aku beli beberapa. Jadi aku beli 4 piece, 4 setel gitu. Nah ukurannya memang untuk newborn. Ini lengan pendek. Nah ini celananya. Dan kalau yang ini bahannya beda lagi, ini lebih tipis. Nah ini mungkin cocok sih untuk newborn ya. Nah seperti kayak gini. Terus ini yang warna pinknya, lucu banget. Ini mungkin bisa dipakai umur 1 bulan kali ya, kalau ini emang agak besar. Jadi aku belinya itu nggak yang kecil semua karena mungkin kan anak bayi cepet banget kan gedenya gitu. Oke, setelah itu ke celana. Nah di sini aku beli 3 celana. Ada 6 ding, aku beli 6. Itu dia dapatnya sepaket gitu. 3 gini beda warna. Nah kalau yang ini versi polosnya, dan aku suka banget karena bahannya itu bagus, adem. Terus kemungkinan muat untuk 1 bulan kali ya. Nah setelah itu aku juga nggak lupa beli waslap. Jadi aku beli waslap ini cuma 2 aja, yang ada jempolnya gini. Karena sebelumnya juga aku dibeliin sama ibuku. Jadi aku beli 2 aja dan insya Allah pasti cukup lah ya. Terus aku juga beli sapu tangan kecil gini, super unyu. Ini mungkin gunanya kalau misalnya buat gumo atau misalnya habis menyusui gitu, kayak gini. Jadi ada yang polos dan ada yang motif juga. Nah tapi aku juga punya slubber gitu, lucu kan. Nah kayak gini, jadi dia lehernya itu bisa ada kancingnya gitu. Nah ini mungkin bisa dipakai pada saat menyusui gitu sih, jadi lebih gampang selain pakai sapu tangan. Tapi aku tetap nyetok sapu tangan sih, karena sewaktu-waktu misalnya ini dicuci dua-duanya, terus aku bisa pakai sapu tangan, dan sapu tangan kan multifungsi juga ya. Nah kalau topi aku cuma beli 1 aja karena sebelumnya aku udah dibeliin banyak banget kan, dari ibuku ada, terus dari ibu mertuaku juga ada. Terus juga ada yang 1 style jumper kayak gitu. Nah jadi aku cuman beli 1 aja karena kan aku mikirnya kalau baby mau kemana juga sih ya, karena dia masih baru lahir kan, jadi jarang pakai topi juga, kecuali kalau misalnya pas pergi, dan itu pun mungkin cuman imunisasi aja gitu, jadi nggak selalu pakai topi. Jadi aku stoknya juga dikit aja. Oke, setelah itu aku juga beli sarung tangan. Ini pasang kayak gini. Terus ini juga motifnya lucu-lucu dan basicnya itu warna putih gitu. Oke, next aku beli kaos kaki. Kaos kakinya ini lucu banget sih, dan kayak bisa untuk umur sebulan gitu. Kalau di packagingnya sih dia umur 0 sampai 12 bulan. Nah kayak gini, dia 1 set itu isinya ada 3, warna pink, warna ungu, dan warna kuning kayak gini. Sebenarnya ini random aja sih, aku asal ambil karena lucu motifnya, terus warnanya juga cerah-cerah. Dan ini menurut aku bakal kepake banget, karena kan dia mau sampai umur berapa pun juga pasti pakai kaos kaki gitu. Nah setelah itu ke bagian jumper atau romper. Aku suka banget deh ngumpulin romper. Pokoknya yang aku beli itu kayak kebanyakan romper gitu, motifnya lucu-lucu. Dan aku beli sebanyak ini, 1, 2, 3, 4. Jadi aku beli 4, dan ini semuanya gak ada tutup kakinya dong. Dan aku baru sadar, tapi nggak apa-apa, ini mungkin bisa dipakai pada saat umur 1 bulan, 2 bulan,
atau bahkan 3 bulan, tergantung besar anaknya nanti sih ya. Kayak gini, dan bahannya tuh super duper adem, aku suka banget makanya aku beli. Terus ini ada yang warna Tosca, ini warna pink, soft banget, terus ini warna biru. Dari semua yang udah aku beli, paling aku suka adalah tara. Jadi ini tuh satu set dong dari atas sampai bawah. Ini topinya. Terus ini adalah sarung tangan dan sarung kakinya, lucu banget. Jadi ini bisa dipakai kalau misalnya pergi mau imunisasi atau misalnya pergi malam. Kayak gitu, lucu banget. Dan ini kayaknya agak besar sih ukurannya, nggak tahu deh nanti muatnya di usia berapa. Tapi lucu kan, lucu banget. Dan ini harganya murah juga. Murah tapi bahannya bagus. Oke, setelah itu ke bagian selimut, perselimutan. Nah, perselimutan ini aku cuman punya satu selimut. Sengaja aku cuma beli satu aja. Nah, dia nggak terlalu besar sih. Jadi bolak-balik gitu. Bahannya cukup tebal, anget banget sih. Dan ini pasti aku bawa pas di rumah sakit. Bisa dipakein pas dia lagi tidur di box gitu. Dan kenapa aku cuma beli satu? Karena aku punya selimut topi juga. Kan bisa multifungsi tuh untuk selimut tidur juga. Terus juga ada bedong juga. Jadi menurut aku cukup sih kalau selimut. Terus kalau ini selimut topi, nah kayak gini, jadi bisa dipakai untuk pada saat keluar dari rumah sakit. Dia ada topinya, dia tinggal dibungkus. Nah ini juga bisa pakai buat selimut, karena dia sama-sama tebal juga, jadi kan multifungsi kan. Nah aku juga beli apron untuk menyusui nih, kayak gini. Ini bisa dibawa pas lagi pergi gitu, atau kalau mau di rumah dipakai juga nggak apa-apa sih. Nah di belakangnya tuh motifnya polkadot gini. Terus dia ada kantong ajaibnya gitu buat nyimpan kayak sapu tangan atau tisu, misalnya untuk nanti setelah menyusui terus anaknya gumoh atau gimana gitu, bisa untuk tempat lapnya gitu. Dia itu satu set sama gendongannya. Nah kayak gini, bahannya tuh enak banget. Motifnya juga bagus, dan aku pilih motifnya tuh warna hijau sih, nggak warna pink, karena aku mikir kayak siapa tahu nanti bisa dipakai untuk anak yang selanjutnya, misalnya anak selanjutnya cowok gitu. Jadi nggak perlu beli-beli lagi kalau misalnya ini masih bisa dipakai. Dan nggak ngebosenin gitu, jadi kalau cewek kan nggak semuanya harus identik warna pink ya. Jadi aku pilih warna hijau sekali-sekali. Nah, yang satu ini aku hampir lupa, yaitu ini dia, tutup mata buat berjemur. Kayak gitu guys. Ini lucu banget dan ternyata super duper murah sih, karena aku lihat di e-commerce itu kayak misalnya di Shopee itu dia harganya sekitar 10 ribuan gitu, dan ternyata sama kalau aku beli di offline store gitu. Dan semua barang-barang yang aku beli ini itu semuanya rata-rata dari toko langsung, jadi aku nggak beli online kayak baju-bajunya gitu, karena aku pengen kayak megang langsung barangnya itu kayak gimana dan memastikan kalau nggak ada yang cacat. Jadi aku emang sengaja beli di toko langsung. Nah, aku juga sempet beli barang yang lucu banget, menurut aku pasti bakal kepake sih, yaitu sepatu. Nah, ini dia sepatu rajut gitu, lucu banget untuk newborn. Oke, jadi karena aku lahirannya itu di masa pandemi kayak gini, dan otomatis aku juga harus mempersiapkan dong keamanan buat si buah hatiku. Jadi aku nggak lupa beli face shield. Nah, ini bisa dipakai pada saat nanti pulang dari rumah sakit menuju ke rumah. Oke, setelah itu ke bagian sabun buat cuci botol, terus cuci baju. Nah, aku pilih Sleek.
Nggak tahu kenapa sebenarnya aku nggak punya begitu banyak referensi tentang sabun baby yang bagus untuk nyuci baju ataupun nyuci botol. Kalau yang ini deterjennya, dan kalau yang ini untuk nyuci botol, terus atau nyuci nipple and accessories cleanser kayak gitu, misalnya kayak pompa ASI kayak gitu. Nah, bisa pakai yang ini. Nah, setelah itu aku juga punya cadangan botol susu. Jadi sebenarnya kan karena aku ibu rumah tangga gitu ya, jadi nggak kerja di luar rumah. Nah, jadi kemungkinan untuk nyusuin langsung ke anakku itu pasti lebih besar. Jadi mungkin aku jarang pakai botol, tapi aku mau stok botol satu aja, dan itu pun nggak yang terlalu besar, karena mungkin sewaktu-waktu misalnya butuh atau pas lagi pergi, aku bisa bawa botol ini, botol susu. Jadi aku beli botol susu dari Aven, Philips, dan ini yang ukurannya 125 ml, jadi memang untuk newborn. Kayak gini. Kalau ini aku emang udah baca reviewnya dan memang rekomen banget, selain yang merek Dr. Brown itu. Nah, aku pilih yang ini dan memang harganya juga terjangkau, dan aku mikirnya cuma untuk cadangan aja, jadi aku belinya yang standar aja tapi tetap bagus gitu. Oke, jadi aku juga beli ini alat buat pemanas susu. Jadi misalnya nih kita kelupaan mau ngeluarin ASI dari freezer dan anaknya udah keburu nangis, nah kita bisa pakai pemanas susu ini. Dan ini nggak cuma buat susu aja, tapi juga bisa untuk makanan kayak gitu. Dan ini kita cuma butuh waktu 5-8 menit aja, itu udah langsung hangat gitu guys. Jadi insya Allah ini bakal kepake banget, multifungsi, dan ini bisa dibawa kemana-mana. Bisa dicolokin juga di mobil. Oke, next aku nggak lupa beli kantong ASI. Nah, aku beli 2 merek yang berbeda dan 2 ukuran yang berbeda. Pertama yang gabak ini 100 ml, isinya 30 piece. Jadi 25 plus bonusnya 5, jadi 30 piece. Terus yang satunya ini adalah merek Gea. Nah, kalau ini dia lebih besar, ukurannya 120 ml, isinya juga 30, dan harganya aku kalau di sini masih ada harganya di 29.500. Ini cukup murah dan terjangkau dengan isi yang banyak. Nah, kenapa aku beli 2? Awalnya aku cuma beli ini. Terus aku mikir, kok kayaknya aku juga pengen coba yang 120 ml, yang merek yang berbeda gitu. Jadi nanti biar bisa untuk perbandingan juga. Terus juga kalau misalnya yang gabak ini habis waktu-waktu, aku nggak perlu panik, terus udah ada cadangannya gitu. Dan mungkin kalau ke rumah sakit nanti aku bakal bawa yang gabak dulu, karena kan ukurannya masih 100 ml ya, masih cukup lah ya kalau misalnya untuk baru lahir. Setelah itu aku juga beli pembersih botol, karena kan aku beli botolnya juga, jadi aku juga harus nyiapin buat bersihinnya. Oke, next aku beli pompa ASI. Nah, ini aku belinya merek Crown. Jadi sebenarnya awalnya itu pas di toko aku tuh nggak beli yang merek ini, jadi aku punya pilihan merek lain. Tapi karena pegawai tokonya itu bilang kalau merek yang aku pilih itu susah banget kalau misalnya ada yang rusak. Nah, itu barangnya susah dicari. Nah, terus akhirnya mereka merekomendasikan merek ini. Jadi ini tuh sama lah kayak yang aku pilih mereknya. Nah, tapi kalau ini dia kalau misalnya ada yang rusak, kayak misalnya karetnya atau apanya yang rusak, itu masih bisa digaransi dan langsung ke pabriknya kayak gitu. Nah, kalau ini tuh elektrik ya. Jadi pertama itu waktu aku diajarin cara pakainya, kita bisa dipijit dulu nih. Pertama, jadi sebelum dipompa dipijit dulu, setelah itu baru naikin levelnya ke pompa kayak gitu. Oke, aku juga beli washable breast pad. Ini yang bisa dicuci. Ini satu kotak isinya ada 4 pieces. Nah, satu piecesnya itu ada 5 layer. Dan ini harganya 55.400. Nah, setelah itu aku juga nggak lupa beli nipple cream. Ini aku belinya yang merek Pure
Pure Mom Nipple Cream, masih dengan merek yang sama, Pure juga. Nah ini aku beli yang Rest Cream, jadi untuk krim ruam gitu. Jadi kalau misalnya nih babyku nggak cocok sama popok yang aku kasih, pampers yang aku kasih, nah aku bisa kasih ini. Nah setelah itu aku juga beli nose cleaner kayak gini. Jadi ini misalnya babyku tiba-tiba lagi pilek, nah aku bisa sedot inusnya pakai ini. Nah aku juga beli toothbrush gitu, jadi buat bersihin lidahnya. Kalau misalnya kan kalau dia nyusu kan pasti sisa-sisa susunya itu nempel di lidah, nah itu bisa kita bersihin pakai ini. Next aku beli ini, jadi ini tuh peniti gitu, aman banget untuk si baby. Kenapa aku beli? Sebenarnya tuh ini juga cuman buat cadangan aja sih, karena ibuku pernah bilang jaga-jaga bahwa peniti, jadi misalnya bedongnya misalnya gampang lepas atau gimana, nah itu bisa kita kasih peniti ini. Jadi karena aku juga belum tahu nanti kayak gimana kan bakal lepas atau enggak dan bakal butuh ini banget atau enggak, jadi aku belinya satu ini aja, isinya ada 6. Terus aku juga beli kasa. Nah ini kasa buat pusar bayi, kitan, terus operasi kecil, penutup luka kayak gitu. Nah setelah itu aku juga beli pembalut bersalin. Sebenarnya aku random banget sih milihnya, karena aku nggak tahu pembalut bersalin yang rekomen apa dan ya yang bagus itu merek apa. Aku beli yang merek ini, Softtek Maternity. Ini isinya ada 20 pads dan panjangnya itu 45 cm, makanya aku pilih ini. Tapi aku lupa sini harganya berapa. Dan mungkin ini kalau misalnya aku cocok, mungkin aku bakal beli merek yang sama. Mudah-mudahan aja cocok ya, jadi nggak perlu cari-cari lagi merek lain. Dan kalau 20 pads kayaknya kurang banget ya, tapi ini sementara bisa lah untuk di rumah sakit kan, jadi sambil nanti beli juga. Nah di sini sih dia klaimnya itu bilang kalau dia itu pembalut bersalin paling panjang di Indonesia. Jadi ya udahlah, percaya aja gitu. Oke, setelah itu adalah pampers. Nah ini aku pampers buat si babyku, aku pilih dari Mami Poco yang Royal Soft. Ini yang ukurannya newborn dan isinya ada 14 pieces. Nah setelah itu aku juga beli ini buat jemuran. Nah jadi kalau misalnya jemur baju anak bisa dipakai jemuran ini, jadi nggak kecampur sama jemuran kita yang orang dewasa, karena kan baju dia juga kecil-kecil. Nah selain itu aku juga beli bantal peang. Nah ini tuh sebenarnya warnanya pink gitu, soft pink gitu, dan ini bakal aku bawa ke rumah sakit, jadi nanti dia bisa langsung tidur pakai bantal peang ini. Nah setelah itu aku juga beli ini tas bayi gitu buat pergi-pergi sih. Nah jadi sebenarnya aku belinya kecil ini karena aku suka motifnya, terus habis itu warnanya, terus dia nggak terlalu besar. Nah ini mungkin bisa dipakai kalau misalnya kita perginya cuma sebentar, atau misalnya pada saat imunisasi atau cuma mau kemana gitu, yang dia tuh muatnya lumayan banyak sih. Terus ini bisa tali panjang, terus di sini ada sakunya gitu, terus ini kanan kiri ada tempat buat nyimpan botol atau kayu putih, minyak telon kayak gitu. Oke, setelah itu ke bagian pertisuan. Nah aku beli tisu keringnya itu yang merek Paseo yang ultra soft. Jadi kenapa aku beli ini? Awalnya tuh aku udah pernah pakai iseng, aku beli yang merek yang sama persis kayak gini, ultra soft juga, dan aku pakai sendiri tuh lembut banget, super duper lembut. Terus kalau tisu basah aku beli yang Mami Poco. Aku cuma beli satu dulu sih sebenarnya, karena kalau tisu basah gampang lah ya gitu kan, yang penting kan kita punya dulu satu minimal buat di rumah sakit kayak gitu. Setelah itu aku juga dibeliin sama kakakku yang merek Sweety. Ini isinya 2 gitu. Jadi lumayan lah. Aku udah punya cadangan 3 ini. Nah kalau baby kan butuh banget tuh yang namanya kapas. Nah kalau kapasnya baby itu sikatnya khusus gitu ya. Aku beli cotton ball. Ini merek Medisoft. Aku belinya baru yang segini aja sih.
karena waktu itu aku mikir ya udahlah kan gampang juga sih kalau cari ini gitu, yang penting ada dulu cadangannya satu minimal buat di rumah sakit kayak gitu. Nah setelah itu cotton buds ini aku beli yang merek Cushion, dan ini aku baru beli satu aja karena aku juga punya cadangan cotton buds juga. Oke, sekarang ke bagian untuk memandikan. Jadi ini aku beli sisir. Nah sisirnya itu yang belum dibuka sih ini. Jadi sisirnya itu ada 2 jenis nih, yang bulunya halus kayak gini sama yang dia itu ada gagangnya gitu. Nah mungkin kalau yang newborn mungkin yang lembut kayak gini ya. Terus kalau untuk manicure dan pedicure aku beli yang kayak gini. Jadi sengaja warnanya tuh aku samain warna ungu karena pada saat aku milih ini warna pink, ternyata sisirnya nggak ada warna pink, jadi udahlah warna ungu aja. Jadi kalau untuk sabunnya aku beli liquid soap dari Lactasit. Kenapa aku beli yang merek Lactasit ini? Karena aku tanya ke beberapa moms gitu ya, teman-temanku yang udah pengalaman, dan mereka itu merekomendasikan Lactasit karena anak itu jadi nggak gampang alergi gitu sama sabun. Terus juga kalaupun alergi itu minim banget gitu kan. Terus kalau minyak telonnya itu aku beli yang dari Conicare. Ini sebenarnya bukan minyak telon sih, di sini tulisannya adalah minyak kayu putih plus. Plusnya itu adalah untuk menghindarkan tubuh dari gigitan nyamuk selama 8 jam. Next ke bagian sampo. Nah, sampo ini aku pilih yang Kasem. Sebenarnya tuh random aja sih asal ambil. Terus juga waktu aku cium wanginya bener-bener wangi banget, dan aku suka gitu. Terus kalau parfumnya aku juga pilih dari Customs Baby, jadi biar satu merek gitu. Ini yang Lovely Kiss. Sebenarnya tuh aku nggak mau pakai bedak karena beberapa artikel yang aku baca sebenarnya sekarang tuh kayak udah kayak nggak boleh gitu loh pakai bedak tabur, dan lebih baik kalau mau pakai bedak padat. Cuman aku mikir nggak usah deh kayaknya, toh juga kan udah ada minyak wangi. Oke, sekian video dari aku tadi. Barang-barang apa aja sih yang aku beli untuk persiapan babyku lahir. Nah, semoga videoku bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat kalian, dan bisa jadi informasi penting juga buat kalian para new moms yang sedang mempersiapkan untuk perlengkapan babynya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa juga komen, like, subscribe, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.